Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iman kita ada naik turunnya. Kadang iman kita yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang yanqus, berkurang. Itu yang termasuk menjadi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman seorang mukmin kadang kuat, mantap, bertambah. Ketika bertambah iman kita, ketika kuat, ketika mantap, maka ibadah kita juga tambah mantap, tambah nyaman, tambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi permasalahannya, kadang iman kita turun. Kadang iman kita turun, berkurang, yanqus. Seperti itu. Iman ini min a'malil qulub. Iman termasuk a'malul qulub, yakni perbuatan-perbuatan hati, tugas-tugas hati kita yang, sedangkan hati ini kan masumiyal qalbu illa annahu yataqallabu. Hati ini tidak disebut hati, tidak disebut kolbun, karena apa? Disebut kolbun karena apa? Disebut kolbun karena berbolak-balik, berubah-ubah. Itu hati. Makanya kita diajarkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma tsabbit qulubana. Ya Allah, tetapkanlah, mantapkanlah hati kita. Karena memang hati ini yataqallab, berubah-ubah, berbolak-balik. Hari ini semangat ibadah, besoknya lemah lagi, futur, tidak semangat lagi. Di bulan puasa kita semangat ibadah, di luar bulan biasa, di luar bulan puasa kita lemah untuk beribadah, tidak semangat beribadah. Itu hal-hal wajar seperti itu, karena iman ini termasuk min a'malil qulub. Hati itu berubah-ubah, hati itu tidak stagnan, selalu berubah-ubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ya, an Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-thawb fasalullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, rawahu at-Tabrani fil Kabir wal Hakim fil Mustadrak. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Kabir, ya, wal Hakim fil Mustadrak. Rasulullah dalam hadis ini menegaskan, menyampaikan, innal imana, sesungguhnya iman yang berada dalam hati kita, la yakhlaqu, kadang iman yang ada dalam hati kita ini usang, layu. Yakhlaqu, khalaqa yakhlaqu, kadang usang, kadang layu, kadang kusut, ya. Iman yang ada dalam hati kita kadang layu, kadang usang, kadang kusut, ya. Kama yakhlaqus thawbu, sebagaimana baju, pakaian yang kita punya, pakaian yang kita beli, itu baju itu ada usangnya, ada kusutnya, ada layunya. Pertama beli dari toko, dari pasar, baru, kita senang baru.
dapat 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, baju itu sudah usang, baju itu sudah layu, sudah kusut. Sama iman kita juga demikian. Iman yang ada dalam hati kita ada naik turunnya, yazid wa yanqus. Kadang dia bertambah, ketika saat bertambah kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibadah kita kurang, di saat kusut, di saat usang, di saat layu, lemah, maka kita tidak semangat untuk beribadah. Tidak semangat untuk beribadah. Maka lanjutan hadis kata Rasulullah apa? Fasalullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Fasalullah, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala an yujaddidal imana, agar Allah memperbaharui iman fi qulubikum yang ada di dalam hati kalian. Jadi kita harus mempertahankan, kalau bisa kita harus mempertahankan kualitas iman kita. Kita harus selalu meningkatkan kualitas iman yang berada dalam hati kita. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana cara memperbaharui iman kita yang di saat usang, di saat kusut, di saat lemah iman kita. Maka diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk memperbaharui iman kita. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana cara kita memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat iman kita usang, di saat iman kita lemah, di saat iman kita kusut, maka ada caranya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampaikan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kila, kemudian para sahabat bertanya, penasaran, bagaimana cara memperbaharui iman kita wahai Rasulullah? Kila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apa yang dijawab, disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jaddidu aktsiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah menjawabnya, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita untuk memperbaharui iman kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar iman kita menjadi kuat, agar iman kita bertambah, semakin mantap, semakin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak berzikir la ilaha illallah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus memperbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan membaca la ilaha illallah, maka iman kita akan bertambah. Maka iman kita akan menguat, maka iman kita akan meningkat, ya. Karena sebagaimana dalam ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi, ingat bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati akan tentram, hati akan tenang.
iman makin meningkat, iman makin kuat, mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di saat-saat iman kita lemah, iman kita down, turun, perbanyaklah membaca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah miftahul jannah. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu termasuk kunci kita masuk ke surga, masuk ke dalam surga. Apa keistimewaan kita berzikir? Zikir dengan menggunakan la ilaha illallah. Kita resapi. Zikir menggunakan la ilaha illallah, kita resapi. La ilaha illallah. Resapi, bayangkan dalam hati kita bahwa la ma'buda bihaqqin illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari itu, meresapi itu, maka iman kita akan menjadi kuat, iman kita akan berkualitas tinggi, ya. Iman kita akan berkualitas tinggi. Kita sadari bahwasanya manusia ini memang min aslil khilqah, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal. Apa? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat tidak baik. Itu memang watak seorang manusia. Jadi tidak mungkin manusia itu selalu baik. Tidak mungkin iman kita itu selalu kuat, selalu berkualitas. Tidak mungkin. Ada saat-saat di mana iman kita lemah, di mana iman kita down, apalagi ketika kita semisal menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, apalagi kita semisal menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga. Itu kadang yang membuat iman kita down, iman kita turun, kualitas iman kita turun. Sehingga apa? Sehingga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga berkurang. Nah, di saat itulah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah bil lisani wal qalbi. Zikir menggunakan membaca la ilaha illallah tentunya harus dengan al-lisan wal qalbi. Lisan mengucapkan, hati meresapi. Ya ini yang yang diamalkan di berbagai thariqat. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan afdhaluz zikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir, ya, paling utamanya zikir ialah la ilaha illallah. Ini zikir yang digunakan oleh Rasulullah dan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keutamaan zikir la ilaha illallah, di antara keutamaannya ialah satu, la ilaha illallah miftahul jannah, pintu surga, kunci untuk kita masuk ke dalam surga. Maka selama kita tertanam dalam hati kita, dalam iman kita, tertanam dalam pikiran kita, dalam jiwa kita kalimat la ilaha illallah, ada jaminan masuk surga. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Orang yang tertanam dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam jiwanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dijamin masuk surga. Ya, meskipun semisal
dimasukkan ke neraka dulu oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat dosa, karena punya dosa dan sebagainya. Seperti itu. Tetapi selama kita tertanam dalam hati kita kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti ada jaminan masuk surga. Terakhir saya ulas secara singkat cara memperbaharui iman yang lagi usang, lagi kusut, lagi menurun, lagi lemah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memperbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah bil lisani wal qalbi wal jawarih. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.